Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Telur Pocong Dika. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, tinggal seorang anak laki-laki bernama Dika. Usianya baru menginjak 12 tahun, tetapi tubuhnya yang kecil dan penampilannya yang agak berbeda dari teman-temannya membuatnya sering menjadi bahan olokan di sekolah. Dika bukan anak yang cerdas dalam pelajaran, tetapi ia memiliki hati yang tulus dan penuh harapan. Namun, tak ada yang pernah melihatnya begitu, terutama teman-teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya. Sejak kecil, Dika selalu merasa kesepian. Ayahnya seorang petani yang jarang berada di rumah, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya di desa itu. Orang tuanya bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun Dika merasa jauh dari kasih sayang mereka. Di sekolah, dia tidak memiliki banyak teman. Mungkin karena penampilannya yang terkesan, lusuh dan tubuhnya yang terlalu kurus untuk ukuran anak seusianya. Hal tersebut membuatnya sering diolok-olok oleh teman-temannya, yang bahkan tidak ragu untuk memperlakukannya dengan sangat buruk. Dika, kenapa kamu gak bisa pintar seperti anak-anak lainnya? Ujar Riko, salah satu teman sekelas yang sering mengejeknya. Dika hanya menunduk, menghindari tatapan tajam yang seolah menghakimi dirinya. Setiap hari, ia merasa terjebak dalam cemoohan dan hinaan yang tiada henti. Tidak ada satupun hari di sekolah yang terasa ringan baginya. Bahkan di rumah, Dika merasa tidak ada yang peduli dengannya. Ibunya sering pulang larut malam, dan ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Rasa sepi itu semakin dalam menggerogoti hatinya. Hari demi hari, perasaan kesepian dan dihina semakin menggerogoti Dika. Tidak ada lagi kebahagiaan di hidupnya. Semua usaha yang dia lakukan untuk diterima dan dihargai oleh teman-temannya selalu berakhir sia-sia. Bahkan teman-temannya sering mencibirnya dengan kata-kata kasar. Dan tak jarang mereka menertawakan cara Dika berbicara atau bahkan tubuhnya yang kurus kering. Namun, puncaknya terjadi pada suatu hari yang tak akan pernah Dika lupakan. Saat itu, Dika diminta untuk berdiri di depan kelas dan menjawab soal yang diberikan oleh guru. Dia merasa gugup, tangannya dingin, dan matanya mulai buram. Ketika Dika mencoba menjawab, suaranya terbata-bata. Tak ada jawaban yang benar. Dan malah dia dihina habis-habisan oleh teman-temannya. Dasar bodoh. Gak tahu malu ye, ujar Riko dengan suara sinis. Diikuti dengan tawa teman-temannya yang menggelegar di seluruh kelas. Dika hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Rasa malu dan kecewa membuncah dalam dadanya. Ia merasa dunia seolah berputar melawan dirinya. Tak ada yang peduli dengan perasaannya. Bahkan orang tuanya tak peduli. Malam itu, Dika berjalan pulang dengan langkah yang berat. Saat ia tiba di rumah, ia hanya duduk diam di sudut kamar, menatap kosong keluar jendela. Rasa sakit itu terus menggerogoti dirinya, tanpa ada yang bisa menenangkan. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Dika mengambil sutas tali dari lemari, dan dengan langkah yang tak terhitung, dia mengakhiri hidupnya di dalam kamar yang gelap itu. Keesokan harinya, desas-desus tentang kematian Dika segera menyebar di desa. Orang tua Dika sangat terpukul, dan mereka merasa sangat menyesal karena tidak pernah memahami betapa berat beban yang ditanggung anak mereka. Namun, semua itu sudah terlambat. Dunia yang Dika tinggalkan
tidak akan pernah sama lagi. Namun, kematian Dika tidak membuatnya benar-benar pergi. Malam demi malam, suara bisikan terdengar di sekitar desa. Suara itu datang dari dalam hutan dan dari arah kuburan. Orang-orang yang berani berjalan malam hari akan merasakan hawa dingin yang aneh, disertai suara langkah kaki yang pelan, namun terasa sangat dekat. Keberadaan sosok yang muncul dengan wajah pucat, tubuh terbungkus kain kafan putih, dan mata yang menatap tajam, membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Dika, yang kini menjadi arwah penasaran, tidak bisa tenang. Kesakitannya saat masih hidup yang tak pernah dihargai, kini beralih menjadi amarah yang membara. Arwahnya berkeliling mencari mereka yang telah menyakitinya, terutama teman-teman yang selalu memperlakukannya dengan buruk. Dalam bentuk pocong yang mengerikan, ia menampakkan diri di setiap sudut desa, melangkah perlahan dengan ikatan kain kafan yang terurai. Malam pertama, Riko yang sedang pulang sendirian dari warung merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan sepertinya ada seseorang yang mengikutinya. Begitu ia menoleh ke belakang, ia hanya melihat kegelapan. Namun, saat ia kembali menghadap depan, sosok itu muncul dari dalam kabut tipis, berdiri tegak dengan tubuh terbungkus kain kafan putih. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Riko dengan suara gemetar, namun tidak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri diam, matanya yang kosong menatap langsung ke matanya. Riko merasa kakinya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti tubuhnya dibekukan oleh rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, Riko merasa angin berhembus keras, dan sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara yang semakin dingin. Tak lama kemudian, dia mendengar suara tawa dari kejauhan. Suara yang sangat familiar, tawa yang tak asing. Suara teman-temannya yang dulu selalu mengolok-oloknya. Riko segera berlari pulang, namun ia tahu apa yang dilihatnya malam itu adalah Dika, yang kini menjadi pocong keliling yang meneror. Selama beberapa minggu berikutnya, fenomena yang serupa terjadi pada banyak warga desa. Setiap malam, mereka yang terhubung dengan masa lalu Dika, atau yang pernah menghinanya, akan melihat sosok pocong yang menatap mereka dengan penuh kemarahan. Seiring berjalannya waktu, Dika tidak hanya menghantui mereka yang ada di sekolahnya, tetapi juga orang-orang yang hidup di sekitar desa itu. Tak ada yang merasa aman. Cerita tentang pocong keliling itu menyebar begitu cepat hingga mencapai telinga orang tua Dika. Mereka merasa sangat terpukul dan akhirnya sadar bahwa anak mereka masih terperangkap dalam amarah dan kesedihan yang tak terobati. Mereka pun berusaha mencari cara untuk meredakan arwah Dika. Namun, upaya mereka untuk mengadakan doa bersama dan upacara pemakaman yang lebih layak pun tidak membuahkan hasil. Arwah Dika terus mengganggu desa itu, menjadi sosok yang tidak bisa terlepaskan dari penderitaan masa lalunya. Setiap kali malam tiba, pocong itu kembali berjalan, mencari mereka yang telah melukai hatinya. Hingga akhirnya, satu persatu, orang-orang yang terlibat dalam perundungan terhadap Dika mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Tak ada yang bisa menghindar dari teror yang ditimbulkan oleh arwah anak yang tak tenang itu. Di malam yang sunyi, suara langkah kaki pocong yang lambat terdengar di sepanjang desa. Tidak ada yang berani keluar rumah, karena mereka tahu ketenangan yang mereka cari telah lama pergi, digantikan oleh teror abadi dari arwah yang terluka. Dika, yang kini telah menjadi pocong keliling, tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi padanya, dan arwahnya akan terus menghantui desa itu, membawa amarah
dan kesedihan yang tak akan pernah hilang.